Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Maulana dari kelas PGMI 2C akan menceritakan atau storytelling tentang ulama, yaitu Habib Soleh Tanggul Jember. Langsung saja. Habib Soleh Tanggul adalah seorang ulama yang menghabiskan masa dakwahnya di Tanggul, Jember, Jawa Timur. Ia dipercaya sebagai keturunan ke-39 Rasulullah SAW dari Hadral Maut, Yaman, yang hijrah ke Tanah Jawa pada sekitar 1920-an dan menetap di Jember hingga akhir hayatnya. Habib Soleh Tanggul dikenal sebagai ulama yang dermawan dan memiliki banyak karohmah atau anugerah di luar akal dan kemampuan manusia yang biasanya terjadi pada seorang wali. Habib Soleh Tanggul lahir di Yaman pada tahun 1895 dengan nama asli Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Ayahnya merupakan seorang ulama bernama Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid yang dijuluki oleh masyarakat sekitar sebagai Al-Bakri Al-Hamid, sementara ibunya bernama Aisyah, berasal dari keluarga Al-Abud bin Umar. Sedari kecil, Habib Soleh Tanggul menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Ia belajar tentang ilmu fikih dan tasawuf kepada ayahnya sendiri. Selain itu, ia juga belajar Al-Quran dari Syekh Said Al-Mudij, ulama kenamaan Wadi Almat. Hijrah ke Indonesia sewaktu beliau berumur 26 tahun atau pada tahun 1921. Habib Soleh Tanggul memutuskan untuk hijrah ke Indonesia bersama Syekh Fadli Soleh Salim bin Ahmad Al-Ashkari. Dalam perjalanannya, ia sempat singgah di Gujarat, India, lalu sampai di Jakarta dan tinggal selama beberapa waktu untuk mengunjungi para ulama. Setelah itu, saudara sepupunya yang sudah lebih dulu ke Indonesia menghubungi beliau atau mengunjungi beliau atau meminta Habib Soleh Tanggul untuk berkunjung ke rumahnya, yaitu di Lumajang. Selama di Lumajang, Habib Soleh menghabiskan waktunya untuk mempelajari bahasa masyarakat sekitar atau bahasa Jawa. Selama 12 tahun, Habib Soleh berkeliling dari satu desa ke desa lainnya sebelum akhirnya memutuskan untuk tinggal tetap di desa Tanggul, Jember, Jawa Timur. Belum diketahui secara pasti alasan kepindahannya ke Jember. Akan tetapi, keluarganya meyakini bahwa Habib Soleh Tanggul pindah ke sana atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Habib Soleh melaksanakan khualat atau menyepi untuk beribadah selama lebih dari 3 tahun. Habib Soleh berhenti khualat atas perintah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang memintanya datang ke Gresik. Sampai di Gresik, Habib Soleh diberi mundat untuk segera menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sepulangnya dari berhaji, Habib Soleh mulai berdakwah dan mendirikan musolah di kediamannya. Beberapa tahun kemudian, ia mendapat hadiah berupa sebidang tanah dari pengusaha setempat bernama Haji Abdul Rashid. Habib Soleh membangun masjid di atas tanah tersebut yang dinamai Masjid Riyadus Sholihin, yang kemudian diwakafkan. Karomah Habib Soleh Tanggul Karomah Habib Soleh Tanggul merupakan ulama dari kalangan Alawiyin atau keturunan Nabi Muhammad SAW yang dianugerahi karomah oleh Allah SWT. Bahkan karomahnya tak terhitung. Salah satunya adalah Habib Soleh pernah menyingkirkan wabah mematikan di sebuah desa. Konon wabah tersebut hilang setelah orang-orang desa meminum air danau yang telah dicelupkan sebuah kertas yang berisi tulisan Habib Soleh. Habib Soleh Tanggul juga memiliki sumur keramat di Lumajang yang dipercaya dapat menyembuhkan segala penyakit.
Selain itu, ada pula riwayat yang menyatakan bahwa Habib Soleh pernah bertemu dengan Nabi Khidir dalam wujud berupa pengemis. Sejak itu, kediaman Habib Soleh tidak pernah sepi dikunjungi oleh orang yang bersilaturahmi dan meminta doa. Bahkan banyak tokoh di Indonesia dan dari kalangan luar negeri pun banyak yang mengunjungi beliau karena meminta doanya. Dalam perjalanan dakwahnya, Habib Soleh meninggalkan beberapa sumur yang bisa dikatakan sebagai sumur keramat atau sumur barokah. Salah satu sumur itu berada di Dusun Kerajaan Timur, Desa Tempah, Lumajang, Jawa Timur. Menurut cerita masyarakat setempat, sumur itu sangat ampuh menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik penyakit medis maupun non-medis seperti santet, teluh, sihir, tenung maupun pelet. Pada zaman dahulu, saking banyaknya tamu yang berkunjung ke tempat Habib Soleh, sumur itu disiram dengan air zam-zam dan diludahi oleh beliau. Disebabkan karomah seorang wali yang mencapai maqam kutub atau kedudukan tertinggi dan mulia di kalangan waliullah pada zamannya. Air itu mampu mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Pernah suatu hari dikisahkan bahwa pernah ada seorang wanita berparas cantik yang banyak diminati pria hingga jadi rebutan. Ada seorang pria yang jatuh hati kepadanya, namun si wanita tersebut menolak mentah-mentah. Pria itu tetap memaksa untuk menikahinya, namun gadis itu bersikukuh menolak. Alhasil, pria itu sakit hati dan datang kepada dukun untuk mengguna-guna perempuan yang tadi dia sukai. Singkat cerita, sang gadis cantik seketika menjelma menjadi orang yang tidak waras. Ia bahkan beberapa kali keluar rumah tanpa busana. Akibat pengaruh guna-guna kiriman pria yang dulu menaksirnya atau menyukainya. Keluarga wanita pun kebingungan sampai datang kemana-mana, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Hingga suatu saat ada seorang warga lalu memberitahu kepada keluarganya bahwa ada habaib atau ulama yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Lalu seorang warga memberitahu kepada keluarganya agar memandikan gadis itu di sumur keramat Habib Soleh Tanggul. Sebab sudah banyak orang sakit yang mandi di situ, insya Allah sembuh. Meski segelintir orang menantangnya karena dianggap musyrik dan khufarat, namun seorang wali tetaplah wali yang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah, sehingga karomahnya bisa dirasakan oleh umat zamannya. Tentunya semua itu atas izin Allah SWT. Akhirnya keluarga gadis itu pergi ke sumur Habib Soleh Tanggul di Tempeh, Lumajang, Jawa Timur. Sampainya di sumur itu, sebelum mandi, perwakilan keluarga bertawasul kepada Rasulullah SAW, kepada Habib Abu Bakar bin Asyegab Gresik dan Habib Soleh Tanggul. Setelah itu, wanita tersebut dimandikan dengan cara menimba air dalam sumur. Aneh bin ajaib, atas izin Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Berkehendak, tak lama beberapa gayungan air dimandikan. Selang beberapa menit, gadis paras cantik itu akhirnya sadar dan sembuh total, seolah tak pernah terjadi apa-apa pada dirinya. Peristiwa ini terjadi jauh setelah Habib Soleh Tanggul wafat. Meski sudah tiada, peninggalan Habib Soleh Tanggul berupa sumur keramat tersebut masih bisa memberi manfaat lantaran keberkahan beliau sebagai kasih Allah yang memiliki kedekatan dengan Robnya. Ada satu cerita lagi tentang kisah karomah Habib Soleh Tanggul pindahkan dubur anak Raja Saudi Arabia hanya dengan tepukan. Jadi peristiwa ini terjadi di masa Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abbas Al-Maliki, yang saat itu masih menjabat menjadi penasihat kerajaan Arab. Habib Alwi ialah ayahanda dari ulama besar Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang dikenal memiliki banyak murid dari Indonesia. Sebagaimana diceritakan oleh Habib Bahar bin Ali bin Smith dalam sebuah ceramahnya, disebutkan bahwa ketika itu sang raja memiliki anak yang cacat sejak lahir, di mana anak itu tidak memiliki lubang dubur sebagai manusia normal, tapi lubang duburnya duburnya tidak normal, lubang duburnya ada di pinggang, sehingga ia buang air besar secara tidak normal.
Sang raja sudah mengobati anaknya kemana-mana, namun nahas tidak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Hingga akhirnya Habib Alwi bin Abbas al-Maliki selaku penasihat sang raja memberikan saran untuk mengundang Habib Soleh Tanggul. Ya raja, di Indonesia ada Habib keramat bernama Al-Habib Soleh bin Musin Al-Hamid Tanggul. Undang beliau. Saran Habib Alwi kepada raja. Tanpa pikir panjang, raja pun mengirim utusannya untuk mengundang Habib Soleh Tanggul. Singkat cerita, Habib Soleh pun memenuhi syaratnya, tiba di Arab Saudi. Sang raja lantas menyiapkan jamuan besar-besaran untuk menyambut Habib Soleh Tanggul. Habib Alwi pun menyambut dengan hangat hingga keduanya terlibat obrolan akrab layaknya teman lama yang sudah tidak lama bertemu. Pada saat bersamaan, anak raja yang cacat tadi rupanya sedang duduk di kursi. Tak berselang lama, Habib Soleh Tanggul menghampiri anak tersebut dan ditepuk bagian belakangnya seraya berkata, bi khair ente, insyaallah bi khair. Begitulah kata Habib Soleh. Setelah berucap seperti itu, Habib Soleh lantas berkata kepada Habib Alwi al-Maliki, "Ayo Habib, kita pergi dari sini, ana ingin ke tempat antum," kata beliau Habib Soleh Tanggul. Raja Arab mendengarnya langsung ikut nimbrung. "Ya Habib Alwi, inikah yang antum bilang? Habib keramat, wala salam, wala kalam, wala ngobatin masak sudah mau pergi begitu saja." Celetuk raja tanpa sedikit pun ditanggapi oleh Habib Soleh. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja si anak duduk di kursi tadi berteriak mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya anak itu kaget kegirangan lantaran lubang yang ada di pinggangnya sudah tertutup dan pindah ke belakang sebagaimana dubur manusia pada umumnya. Oh iya tadi belakang saya ditepuk oleh Habib Soleh Tanggul, ujar anak itu. Sontak sang raja pun ikut bahagia dan akhirnya baru mempercayai kekeramatan Habib Soleh Tanggul. Lalu sang raja pun menawarkan satu peti berisi emas sebagai hadiah untuk Habib Soleh Tanggul. "Ya Habib Soleh, ini ada emas satu peti untukmu," ucap sang raja. "Simpan saja emasmu, saya lebih kalah dari antum. Kalau perlu saya bisa ngasih untukmu," jawab Habib Soleh. Masih tak menyerah, raja pun kemudian mengajukan penawaran lagi pada Habib Soleh untuk bentuk terima kasihnya. "Ya Habib Soleh Tanggul, ana punya anak perempuan. Kalau mau putri ana akan nikahkan dengan antum dan antum akan saya beri jabatan tinggi di sini." Timpal raja lagi. Lalu Habib Soleh Tanggul menjawab, "Simpan saja putrimu. Saya sudah punya syarifah di rumah. Saya nggak butuh jabatan dari antum. Saya udah punya jabatan dari Allah SWT," ucap beliau Habib Soleh Tanggul. Akhirnya Habib Soleh dibisik oleh Habib Alwi al-Maliki, "Ya Habib Soleh, kita punya keluarga di Hadraul Maut, banyak yang susah. Ambil saja itu terus kita bagi-bagikan di Hadraul Maut," kata beliau Habib Alwi. Dari situlah awal mula Habib Soleh Tanggul mau menerima hadiah dari sang raja. Dan dari situlah awal mula Habib Soleh Tanggul di Hadraul Maut, Yaman dikenal sebagai Habib paling kaya dan paling dermawan. Yang luar biasa. Haja min Soleh Tanggul, min Soleh Tanggul. Artinya ini dari Habib Soleh Tanggul dan dari Soleh Tanggul. Demikian kalimat yang disampaikan kala emas dan uang itu dibagi-bagikan di Hadraul Maut. Habib Soleh Tanggul wafat pada 8 Syawal 1396 Hijriah, bertepatan pada tahun 1976 Masehi. Namun ada perbedaan pendapat mengenai usia beliau. Ada yang menyebut wafat pada usia 86 tahun dan ada juga yang menyebutkan wafatnya pada umur 81 tahun. Habib Soleh dimakamkan pada hari Ahad 9 Syawal ba'da sholat zuhur. Saat itu prosesi sholat jenazah dilakukan beberapa kali lantaran banyaknya peziarah yang datang ke makam Habib Soleh Tanggul sendiri. Makam Habib Soleh Tanggul sendiri terletak persis di samping Masjid Riyadhus Shalihin, Tanggul, Jember, Jawa Timur. Habib Soleh dimakamkan pada hari Ahad 9 Syawal pada sholat zuhur. Saat itu proses sholat jenazah Jember pada Jawa.
Habib Soleh dimakamkan pada hari Ahad 9 Syawal ba'da sholat zuhur. Saat itu prosesi sholat jenazah dilakukan beberapa kali lantaran banyaknya ziarah yang datang. Makam Habib Soleh Tanggul sendiri terletak persis di samping Masjid Riyadhus Shalihin, masjid yang pernah dibangun oleh beliau dari tanah yang diwakafkan oleh pengusaha setempat. Baik, ada pesan dari Habib Ja'far bin Umar, pesan Habib tentang Habib Soleh Tanggul. Menurutnya Habib Soleh Tanggul adalah sosok yang bersih hati dan selalu berkata baik. Habib Ja'far menjelaskan bahwa hati yang bersih adalah kunci untuk menuntun kepada seluruh hal yang baik. Yang paling saya ingat cerita ayah, bahwa yang paling tampak di mata ayah saya tentang sosok beliau adalah kebersihan hatinya, dan memang hati adalah kunci. Hati yang bersih ia akan menuntun seluruh aspek diri. Begitulah kata beliau Habib Ja'far bin Asegaf. Baik, kurang lebihnya mohon maaf bila ada cerita yang kurang jelas, mohon maaf. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.